Baik, saya sebentar. Baik, saya mewakili kelompok 2 akan memulai presentasi kami. Kami meringkas buku John MacArthur yang berjudul 12 Ordinary Men, di mana buku ini menceritakan tentang 12 murid Yesus. Nah, kelompok kami diketuai oleh Ardian Tumuri dan beranggotakan Nelce Masode dan Syekina Hunial Harun, saya sendiri. Nah, di buku ini menceritakan, menggambarkan dan juga menjelaskan tentang 12 murid Yesus yang telah dipilih oleh Yesus, di mana mereka hanyalah ordinary men atau manusia-manusia yang biasa saja, atau mungkin laki-laki yang sebetulnya biasa-biasa saja, memiliki yang tidak jauh dari kehidupan kita masing-masing. Mungkin kita akan menyadari, oh misalkan kayak Petrus, samanya karakternya seperti aku, atau mungkin Andreas, atau yang lainnya. Nah, dari 12 murid ini dipilih oleh Yesus sendiri. Mereka adalah orang-orang yang bahkan dilatih oleh Kristus untuk apa? Untuk menjadi murid-muridnya. Kenapa Yesus harus melatih mereka? Karena mereka akan dipersiapkan untuk nantinya menjadi juru bicara utama untuk memberitakan Injil ketika Yesus sudah naik ke sorga. Oleh sebab itu, selama 3,5 tahun, Yesus terus mengajar mereka secara intensif, juga terus memuridkan mereka, sehingga mereka nantinya akan siap untuk memberitakan Injil. Dan ini sama seperti yang kita rasakan ya, sebelum kita nanti terjun ke dunia pelayanan, kita terus diajar dan juga dilatih di STT Kristus Alpha Omega, baik yang reguler maupun yang profesional. Oleh sebab itu, kita harus mengerti bahwa pembentukan atau pelatihan ini adalah sesuatu yang penting yang harus kita miliki atau yang harus kita lakukan dengan kerelaan hati, sehingga nantinya ketika Tuhan sudah memakai kita, kita sudah siap. Nah, namun ada sesuatu yang sangat sulit, yaitu proses dari pelatihan ini. Hal ini dikarenakan karakter dari murid-murid Yesus yang belum matang. Nah, sama juga ketika proses itu semakin sulit, itu artinya karakter-karakter yang kita miliki masih belum matang. Oleh sebab itu, ketika proses-proses itu datang dalam hidup kita tidak bersungut-sungut atau apapun, tapi kita harus terus melakukan proses itu dengan baik. Nah, ada beberapa kelemahan atau kurang matangnya karakter-karakter yang dimiliki oleh 12 murid Yesus yang diringkas dengan beberapa poin. Yang pertama adalah mereka tidak memiliki pemahaman spiritual. Bagaimana mereka tidak memahami yang Yesus ajarkan. Ini dikatakan di kitab Injil, 4 kitab Injil, di mana Yesus selalu Yesus pernah mengatakan bahwa murid-muridnya bodoh atau memiliki kedegilan karena mereka tidak mengerti apa yang diajarkan oleh Yesus. Untuk hal ini, Yesus melatih mereka dengan cara terus mengajar murid-muridnya. Bahkan Yesus memberikan kepada mereka ungkapan arti dari perumpamaan-perumpamaan yang Yesus ajarkan sebelumnya. Dan seolah tidak cukup ketika Yesus hidup, bahkan setelah Yesus mati dan bangkit, Yesus masih tetap untuk terus membicarakan tentang kerajaan Allah kepada murid-muridnya. Hal ini benar-benar menunjukkan bagaimana usaha Yesus terus melatih murid-muridnya yang masih kurang atau tidak memiliki pemahaman spiritual, agar suatu saat mereka benar-benar pemahaman spiritualnya itu dipenuhi oleh ajaran-ajaran Yesus. Selanjutnya adalah tidak memiliki kerendahan hati. Ya, hal ini terlihat ketika mereka beberapa kali berdebat tentang siapa yang terbesar. Entah Petrus, entah Yakobus, entah Yohanes maupun murid-murid yang lainnya terus membicarakan tentang hal ini. Dan tentu saja hal ini tidak disukai oleh Yesus, sehingga satu saat ketika mereka sedang mengatakan bahwa sedang
memperlihatkan dirinya untuk aku yang terbesar, aku yang terbesar. Malahan Yesus mengajarkan dan tidak hanya mengajarkan tapi meneladankan yang benar, di mana Yesus melakukan pembasuhan kaki kepada 12 muridnya yang merupakan perilaku yang dilakukan oleh seorang budak yang rendah. Ketika murid-muridnya saling membesar-besarkan dirinya, tetapi Yesus mengambil rupa seorang budak untuk membasuh kaki mereka, untuk mengajarkan dan memberikan kepada mereka teladan bahwa yang diinginkan oleh Yesus maupun Bapa di sorga adalah kerendahan hati mereka. Selanjutnya yaitu mereka tidak memiliki atau kurang iman. Hal ini diperlihatkan ketika ada beberapa murid Yesus yang ketika mendoakan orang yang kerasukan, tetapi roh jahat itu tidak keluar dari orang itu maupun hal-hal yang lainnya, sehingga memperlihatkan seolah iman murid Yesus ini kurang. Oleh sebab itu, Yesus terus menunjukkan perbuatan mujizat di hadapan mereka. Mungkin kita awalnya berpikir bahwa perbuatan mujizat ini hanya peruntukan kepada mereka yang belum percaya Yesus. Ketika Yesus melakukan mujizat di zaman itu, maka mereka percaya kepada Yesus. Tetapi sebenarnya tidak hanya untuk mereka yang belum percaya, melainkan juga untuk murid-murid yang sudah percaya sehingga iman mereka terus dikuatkan. Oleh sebab itu, terus Yesus melakukan mujizat secara terus-menerus di hadapan para murid-muridnya, agar suatu saat mereka memiliki iman yang teguh kepada Yesus Kristus. Selanjutnya yang kelemahan dalam karakter mereka yaitu mereka tidak memiliki komitmen. Hal ini sangat jelas terlihat ketika murid-murid meninggalkan Yesus saat Yesus ditangkap. Nah, secara manusia kita melihat bahwa pengajaran Yesus maupun pelatihan yang Yesus buat untuk membentuk karakter-karakter murid-murid ini selama 3,5 tahun itu sepertinya gagal total ketika murid-murid meninggalkan Yesus. Tetapi kita harus ingat di mana sebelumnya Yesus berdoa syafaat bagi mereka, yaitu walaupun mereka lari meninggalkan Yesus ketika Yesus ditangkap, tetapi mereka bisa kembali untuk percaya kepada Yesus ketika Yesus dibangkitkan. Oleh sebab itu, yang Yesus lakukan kepada mereka agar mereka memiliki komitmen itu kembali, yaitu Yesus mendoakan mereka dan nyatanya benar bahwa suatu saat mereka kembali dan bahkan menjadi rasul-rasul baginya. Dan poin selanjutnya yaitu tidak memiliki kekuatan. Murid-murid Yesus baik sebagai bangsa Israel yang tidak memiliki kekuatan untuk menghadapi Romawi maupun sebagai orang-orang percaya yang menghadapi orang-orang Farisi, orang-orang yang tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, murid-murid tidak memiliki kekuatan apapun. Mereka tidak mempunyai kuasa apapun. Tetapi karena itu Yesus mencurahkan Roh Kudus agar apa? Agar mereka terus diperlengkapi untuk pelayanan-pelayanan yang mereka lakukan. Nah, dari kekurangan-kekurangan ini secara pribadi saya pernah merasakan di mana saya memang dari kecil sering diajarkan firman Tuhan karena orang tua saya juga adalah hamba Tuhan dan juga bahkan sering diajak dalam pelayanan. Sehingga walaupun saya masih remaja, seringkali saya melayani, baik melayani dalam hal-hal yang tidak kelihatan seperti menyapu, melap kursi gereja, maupun seperti berkhotbah, WL, singer, ataupun hal lainnya, bahkan mendoakan orang yang kerasukan, juga sharing-sharing kepada orang-orang. Nah, saya sering melakukan hal itu. Dan karena hal itu, saya seringkali merasakan kesombongan, sehingga tidak ada kerendahan hati di dalam diri saya. Dan hal itu benar-benar sangat merusak pelayanan saya. Dan kelemahan lainnya adalah ketika saya menghadapi masalah di mana firman-firman yang saya sering dengar itu semuanya hilang dalam otak saya dan pikiran saya sehingga saya kurang bisa menyikapi permasalahan-permasalahan itu dengan benar. Dan oleh karena itu seringkali sama seperti murid-murid Yesus, saya memiliki iman yang kurang karena firman
yang harusnya menetap di hati saya seolah-olah hilang menguap begitu saja. Dan tidak hanya seperti itu, karena iman saya menjadi kurang, komitmen saya kepada Yesus pun menjadi kurang. Dan bahkan saya tidak memiliki kekuatan apapun untuk menghadapi berbagai masalah dalam hidup saya. Hal itu yang menjadi kekurangan-kekurangan dalam karakter saya. Tetapi sama seperti yang Yesus lakukan kepada murid-muridnya, demikian yang Yesus lakukan kepada saya, di mana Yesus terus melatih saya untuk saya benar-benar terbentuk, dan salah satu pembentukannya adalah di mana saya masuk ke STT Kristus Alpha Omega, dan bahkan uh, uh, akan masuk ke asrama saat ini juga. Nah, itu hal-hal yang terlihat baik dalam kelemahan saya dan kembali juga kepada kelemahan-kelemahan karakter dari murid-murid Yesus. Nah, untuk semakin diperjelas, kelompok kami membawa 3 tokoh yang akan semakin diperlihatkan lagi bagaimana atau apa karakter-karakter yang mereka miliki. Yang pertama adalah Simon Petrus, di mana Petrus memiliki kualitas karakter yang tepat untuk menjadi seorang pemimpin. Apa saja kualitas karakternya? Yang pertama adalah rasa ingin tahu, di mana Petrus sering mengajukan pertanyaan yang tepat dan benar. Dalam hidup kita, baik di selama kuliah maupun mungkin sekolah-sekolah sebelumnya, kadang-kadang kita maupun teman-teman kita sering bertanya kepada guru ataupun dosen, tapi seringkali pertanyaan itu tidak berbobot. Nah, berbeda dengan Petrus, di mana Petrus ketika bertanya itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan bahkan tepat juga benar. Oleh sebab itu, ini adalah salah satu yang memperlihatkan ciri dari karakter Petrus untuk menjadi seorang pemimpin. Hal yang kedua adalah berinisiatif. Petrus selalu memiliki inisiatif. Dia selalu mengambil inisiatif, memanfaatkan momen, dan terus maju. Ketika Yesus bertanya, siapakah aku ini? Petrus langsung mengambil momen itu dan menyatakan bahwa Yesus adalah Sang Mesias itu sendiri, anak Allah yang hidup. Sehingga Petrus tidak ingin kesempatan-kesempatan yang ada di depan matanya hilang begitu saja. Oleh sebab itu, Petrus selalu memanfaatkan momen-momen dan terus memanfaatkan itu. Dan hal yang ketiga yang Petrus miliki yaitu keterlibatan. Petrus selalu memiliki hasrat untuk terlibat dalam apapun yang Yesus lakukan. Contohnya adalah ketika Petrus berjalan di atas air. Mungkin yang kita ingat adalah hanya sesuatu yang negatif di mana akhirnya Petrus tenggelam. Tetapi sebelum Petrus tenggelam, kita harus ingat bahwa Petrus adalah satu-satunya orang yang benar-benar percaya kepada Yesus bahwa Yesus bisa membuat Petrus berjalan di atas air dan memiliki iman yang teguh sehingga dia berani juga meninggalkan kapal di tengah-tengah badai. Hal yang seperti ini tidak dimiliki oleh murid-murid lainnya selain Petrus. Nah, ini adalah 3 hal yang sangat unik yang Petrus miliki. Namun, walaupun seperti itu, Petrus tetap harus dibentuk karakternya. Kenapa? Karena walaupun Petrus memiliki karakter yang baik, tapi tetap ada kelemahan. Pertama, pembentukan yang dialami oleh Petrus adalah ketundukan. Kita mengetahui waktu tentang membayar pajak yang seharusnya seorang Israel tidak perlu membayar pajak, tetapi Yesus memberikan contoh keteladanan kepada Petrus untuk membayar pajak, di mana memberikan bahwa kita harus tunduk kepada pemerintahan. Selanjutnya adalah penguasaan diri. Nah, karena Petrus itu selalu berinisiatif gitu kan. Nah, seringkali Petrus itu tergesa-gesa, terburu-buru. Oleh sebab itu, Petrus diajarkan oleh Yesus untuk terus menguasai dirinya. Ketika Petrus berbicara bahwa Yesus tidak akan disalib dan lain sebagainya, Yesus langsung menghardik iblis yang ada di pikiran Petrus agar Petrus dapat menguasai dirinya sehingga Petrus tidak lagi tergesa-gesa mengatakan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Selanjutnya adalah kerendahan hati. Seperti yang tadi kita ketahui bahwa Petrus adalah salah satu orang yang
menunjukkan, oh aku layak untuk ini, aku layak untuk itu. Tetapi Yesus benar-benar mengajarkan kepada Petrus tentang kerendahan hati ini. Dan selanjutnya adalah mengasihi, di mana Yesus mengajarkan bahwa Petrus tidak hanya melayani dengan kebisaan, oke aku bisa ini, aku bisa itu, tetapi Yesus juga mengajarkan bahwa dalam melayani kita harus melayani dengan penuh kasih. Sehingga ketika kita melayani dengan penuh kasih, kita juga dapat melayani dengan kerendahan hati kita. Kita tidak akan pernah sombong karena yang kita miliki adalah kasih untuk melayani. Dan selanjutnya itu memiliki belas kasihan, di mana diajarkan bahwa pandangan Petrus untuk tetap memiliki belas kasihan kepada yang lainnya, sehingga apa, pelayanan-pelayanan yang terjadi ya ketika Petrus jatuh belas kasihannya seperti yang Yesus pernah lakukan selama 3,5 tahun dalam pelayanannya. Nah dari ini setelah Petrus dibentuk maka karakternya berubah dari Simon yang seringkali melakukan kesalahan-kesalahan. Kita lihat dalam Injil ketika Petrus melakukan hal-hal manusiawi, kesalahan-kesalahan, Yesus selalu memanggil Petrus sebagai Simon, bukan sebagai Petrus. Tetapi ketika Petrus melakukan hal-hal yang tepat, Yesus selalu memanggil Petrus dengan nama yang Yesus berikan, yaitu Petrus itu sendiri. Oleh sebab itu dari pembentukan ini yang membuat Simon menjadi Petrus. Dan demikian juga hal-hal karakter ini juga yang pembentukan karakter ini juga yang Tuhan lakukan kepada saya agar saya tetap tunduk kepada orang tua maupun di STT ini tunduk kepada aturan-aturan yang ada, juga penguasaan diri yang seperti kemarin saya ceritakan bahwa saya kurang menguasai diri, tetapi dengan firman-Nya dan dengan didikan Tuhan terus membentuk karakter saya, kerendahan hati terus dibentuk sehingga pelayanan saya juga penuh dengan kasih dan kerendahan hati. Sehingga apa? Akhirnya saya memiliki belas kasihan. Sehingga ketika saya melayani bukan karena oh saya bisa atau karena saya mampu, tetapi semuanya hanya karena anugerah Tuhan. Nah, baik itu yang saya bisa sampaikan dan selanjutnya saya serahkan kepada Nelce. Baik, terima kasih. Yang kedua